Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dengan kita, channel Sarjana Indonesia, channelnya rakyat cerdas Indonesia. Namun sebelum lanjut, kita ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar Anda terus mendapatkan info-info menarik dan info-info terbaru dari channel Sarjana Indonesia. Oke, kali ini kita akan membahas tentang impor. Tapi kalau udah membahas tentang impor, tentunya isu ini sangat hangat dan menarik beberapa tahun ini di negara kita tercinta, negara Indonesia. Sebenarnya apa sih itu impor? Impor adalah sebuah kegiatan transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara. Proses impor umumnya adalah kegiatan memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim dan penerima. Bisa dibilang, impor adalah kebalikan dari kegiatan ekspor yang merupakan kegiatan transportasi barang atau komoditas yang dikirim ke luar negeri. Tujuan impor sendiri memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri, memperkuat posisi neraca pembayaran, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kegiatan impor memiliki beberapa manfaat bagi negara yang melakukan kegiatan ini. Salah satunya memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan oleh negara karena faktor geografis maupun keterbatasan lainnya. Yang kedua yaitu untuk memperoleh bahan baku, yang ketiga untuk memperoleh teknologi modern. Sejak dahulu kita sering mendengar jika Indonesia adalah negara agraris dan maritim. Bahkan sejak zaman Kerajaan Nusantara pun kehebatan negeri ini telah kondang hingga ke penjuru dunia. Sayangnya, apa yang dimiliki oleh Indonesia itu tak bisa dimanfaatkan dengan baik, entah karena alamnya yang rusak atau tak bisa mengolahnya dengan sempurna. Akhirnya banyak kebutuhan dalam negeri harus mengimpor dari luar negeri meski sebenarnya alam ini bisa menghasilkannya. Inilah 7 barang yang diambil Indonesia dari luar negeri dalam jumlah banyak. Jika saja pengolahan pertanian, pertambangan, dan juga kelautan berjalan dengan baik, Indonesia tak akan lagi mengimpor, tapi malah sebaliknya, yaitu mengekspor. Namun pertanyaannya adalah, apakah Indonesia mampu? Oke, ini adalah barang-barang yang Indonesia biasa impor. 1. Beras. Miris sekali. Awalnya pemerintah Indonesia mengatakan tak akan mengimpor beras dari Vietnam. Bahkan mereka sempat bilang jika ada impor beras, petani lokal akan merugi dengan banyak. Tapi, pada bulan November 2015, Indonesia benar-benar mengimpor beras dengan jumlah yang sangat fantastis. Puluhan ribu ton beras didatangkan dari negeri tetangga kita ini, karena hasil beras lokal tak mampu mencukupi semua kebutuhan. Kejadian ini membuat kita semakin miris, pasalnya di masa lalu. Negeri ini di masa lalu sudah bisa melangsungkan swasembada beras, kebutuhan beras tak pernah mengimpor. Namun kenapa negeri ini justru harus mengimpor? Ada apa dengan petani Indonesia? Atau ada apa dengan persawahan Indonesia? Produk kedua yang biasa kita impor adalah kedelai. Indonesia adalah negeri tempe yang sudah terkenal ke seluruh penjuru dunia. Sayangnya kebutuhan kedelai di dalam negeri justru dikuasai oleh kedelai impor. Dengan komposisi 70% kedelai impor dan 30% kedelai lokal. Dan yang membuat miris lagi, 90% kedelai impor yang beredar di Indonesia digunakan oleh pengrajin tempe. Sebagian besar kedelai impor dari Indonesia berasal dari Amerika. Jumlah impor dari negeri ini mencapai 1,1 juta ton. Luar biasa. Selebihnya kebutuhan kedelai dipasok dari negara tetangga Malaysia dan juga Argentina. Impor kedelai membuat harga kedelai melambung dan berdampak banyaknya pengrajin tempe yang gulung tikar. Miris sekali. Gula. Pemerintah Indonesia berencana mengimpor gula sebanyak 200.000 ton di tahun 2016. Rencana ini tentu diprotes oleh petani lebu lokal karena mengganggu harga jual gula di dalam negeri. Namun sepertinya pemerintah akan tetap melakukannya, bahkan sengaja mengendurkan izin impor yang dilakukan oleh perusahaan dalam negeri.
Seharusnya Indonesia sudah mampu untuk mencukupi kebutuhan gula di dalam negeri. Namun hal ini justru tak bisa tercapai karena produksi tebu dalam negeri terus merosot. Pemerintah mau tidak mau harus mengimpor agar kebutuhan pokok ini tak sampai langka di pasaran. Yang selanjutnya yaitu garam. Bisa jadi garam yang kita konsumsi setiap hari bukan berasal dari daerah penghasil garam seperti Madura. Pasalnya, pemerintah telah menyatakan akan mengimpor garam dari luar negeri karena produksi dalam negeri tidak mencukupi. Untuk memperlancar impor garam ini, pemerintah juga sedikit melunakkan aturan yang ada. Rencana impor ini membuat harga garam lokal jadi anjlok. Petani garam lokal juga akan merugi banyak dan menyebabkan pabrik garam lokal gulung tikar. Menanggapi masalah ini, pemerintah berkilah jika garam impor hanya untuk industri dan pabrik besar, bukan untuk konsumsi masyarakat yang luas. Yang selanjutnya, yaitu BBM, bahan bakar minyak. Indonesia adalah negara yang punya hobi mengimpor BBM dari luar negeri. Minyak yang diproduksi dalam negeri dipandang tak cukup banyak untuk memenuhi semua kebutuhan di dalam negeri. Apalagi Indonesia yang belum bisa mengolah minyak mentahnya sendiri dengan baik hingga impor adalah pilihan terbaik. Impor BBM yang dilakukan Indonesia ini membuat harga BBM di dalam negeri jadi tak menentu. Kadang harga jadi naik, namun jarang sekali turun. Jika semua kilang minyak lokal dikelola oleh perusahaan lokal atau pemerintah, mungkin saja Indonesia bisa swasembada BBM. Singkong. Singkong. Indonesia harus mengimpor singkong dari Thailand, Vietnam, dan Tiongkok. Selama semester pertama 2015 saja, Indonesia telah memasukkan 4.193 ton singkong dengan omset mencapai Rp 14,2 miliar rupiah. Jumlah ini diperkirakan bisa meningkat mengingat negeri ini membutuhkan banyak sekali singkong terutama untuk bahan industri. Impor singkong seperti sebuah ironi mengingat negeri ini sangatlah subur. Bahkan ada yang bilang jika batang singkong dilempar saja bisa tumbuh dengan baik. Namun faktanya apa yang terjadi di dalam negeri tidak demikian. Negeri yang subur ini masih harus mengimpor singkong dari negara tetangga. Yang terakhir, barang elektronik dan otomotif. Oke lah, sudah tak terhitung lagi beberapa jumlah komoditi impor barang elektronik dan otomotif yang datang ke negara tercinta kita ini, Indonesia. Mulai dari ponsel, televisi, hingga mobil. Dan motor pun harus mengambil dari luar negeri, terutama Jepang dan Tiongkok. Negeri ini masih belum bisa membuat benda-benda seperti itu dengan baik karena masalah sumber daya manusia tentunya. Sebenarnya banyak sekali orang pandai dan kreatif di negeri ini. Sayangnya pemerintah masih kurang berperan dalam mengembangkan bakat mereka. Jika saja pemerintah mendukung semua hal yang dilakukan anak bangsa, maka negeri ini tak harus dikelilingi oleh benda-benda produksi luar negeri. Inilah 7 barang impor yang harusnya bisa dihasilkan di dalam negeri. Menurut Anda, bisakah Indonesia mencukupi semua kebutuhan barang-barang di atas? Silakan Anda jawab.